Tidak ada kebetulan di dunia ini. Kehadiranmu di sini, pada saat ini, adalah sebuah takdir yang telah dirangkai dengan sangat sempurna oleh semesta. Momen ini, pesan ini, dan energi ini telah dirancang untuk menjangkau hatimu dengan cara yang mendalam. Semesta telah memanggilmu, dan roh-roh pemandumu telah bekerja tanpa henti untuk membawa pesan ini langsung ke dalam jiwamu. Setiap tanda yang kamu lihat, setiap tarikan yang kamu rasakan, semuanya adalah bagian dari panggilan yang membawa kamu ke momen yang luar biasa ini. Bayangkan sejenak perjalanan hidupmu, di mana kamu sering bertanya-tanya, apakah ada yang memperhatikan langkah-langkahmu? Ketahuilah, kamu tidak pernah berjalan sendirian. Roh pemandumu selalu ada, mendampingi, memandu, dan menciptakan jalan bagimu, bahkan ketika segalanya tampak gelap dan penuh ketidakpastian. Pesan ini datang bukan hanya sebagai pengingat, tetapi juga sebagai dorongan bagi jiwamu untuk percaya bahwa ada rencana besar yang sedang terungkap dalam hidupmu. Jangan abaikan panggilan ini. Dengarkan dengan hati terbuka. Biarkan setiap kata menyentuh inti dari dirimu, membawa harapan baru, dan membangkitkan kekuatan dalam dirimu yang mungkin sudah lama terlupakan. Kami ingin mengundangmu untuk turut memperkuat pesan ini. Berikan tanda suka pada video ini sebagai bentuk resonansi energimu dengan semesta. Jangan lupa berlangganan untuk terus terhubung dengan pesan-pesan penuh makna yang akan membimbing perjalananmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ada satupun pesan yang terlewatkan, dan tinggalkan komentar berupa kata 77 untuk mengirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Dukunganmu melalui fitur Super Thanks juga adalah bagian dari perjalanan spiritual ini. Setiap bentuk dukunganmu tidak hanya memperkuat energi kolektif kita, tetapi juga menjadi tanda bahwa kamu telah memilih untuk mendalami perjalanan ini dengan sepenuh hati. Terima kasih atas semua dukungan yang kamu berikan, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan besar menuju pencerahan. Momen ini adalah milikmu. Buka hatimu, rasakan kedamaian, dan biarkan pesan ini menjadi cahaya yang menerangi langkah-langkahmu ke depan. Ingatlah, semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu, dan yang terbaik sedang menanti. Mari kita melangkah bersama menuju hari-hari yang penuh harapan dan keajaiban. Bab 1. Kamu tidak pernah sendiri. Pernahkah kamu merasa sendirian di tengah hiruk-pikuk dunia ini? Mungkin dalam keheningan malam, kamu bertanya-tanya, apakah ada yang benar-benar memahami perjalanan yang sedang kamu tempuh? Apakah ada yang melihat perjuanganmu, mendengar doamu, atau merasakan kesedihan yang kamu simpan rapat-rapat di sudut hatimu? Ketahuilah, kamu tidak pernah sendirian. Bahkan di saat-saat ketika dunia terasa seperti menutup pintunya, ada kekuatan yang tak terlihat namun nyata yang selalu berada di sisimu. Panduan spiritualmu telah dan akan selalu hadir, berjalan bersamamu, menopangmu ketika kamu lelah, dan mengarahkanmu saat jalan di depan tampak gelap dan penuh ketidakpastian. Bayangkan ini, suatu malam kamu duduk dalam keheningan, dan tiba-tiba ada perasaan damai yang melingkupi hatimu. Rasanya seperti pelukan lembut dari sesuatu yang tak terlihat, atau mungkin kamu melihat sehelai bulu yang jatuh di jalanmu. Angka seperti 11-11 atau 7-7 yang terus muncul di tempat-tempat tak terduga. Semua itu bukanlah kebetulan. Itu adalah bisikan lembut dari semesta dan pemandu rohanimu, tanda bahwa mereka ada di sana, mendukungmu dengan cinta tanpa syarat. Mereka ingin kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil, baik besar maupun kecil, adalah bagian dari rencana ilahi yang sedang terungkap. Mereka melihat gambaran besar hidupmu, peta takdir yang mungkin belum bisa kamu pahami sepenuhnya. Ketika kamu merasa hidupmu berantakan, sebenarnya mereka sedang merangkai ulang potongan-potongan itu menjadi sesuatu yang indah. Setiap tantangan adalah rencana. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapanmu, ketika sebuah pintu tertutup, atau jalan tampak buntu, itu bukanlah akhir. Itu adalah cara semesta menunjukkan bahwa ada jalan yang lebih baik, lebih sesuai dengan tujuan jiwamu. Percayalah, setiap penundaan, setiap hambatan,
adalah langkah menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan. Pemandu rohanimu ingin kamu percaya pada proses ini. Ketika segalanya tampak tidak pasti, itulah saatnya untuk menyerahkan dirimu pada aliran ilahi yang selalu bekerja untuk kebaikanmu. Mereka ingin kamu tahu bahwa tidak ada rasa sakit yang sia-sia, tidak ada air mata yang tak diperhitungkan. Semua itu adalah bagian dari pelajaran yang dirancang untuk membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Koneksi yang selalu ada. Koneksi dengan pemandu spiritualmu bukanlah sesuatu yang harus kamu perjuangkan atau cari. Itu selalu ada. Bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Mereka berbicara melalui intuisi, perasaan dalam yang sering kamu abaikan. Pernahkah kamu merasakan dorongan kuat untuk mengambil keputusan tertentu tanpa alasan yang jelas? Atau mungkin perasaan tenang ketika kamu mengikuti kata hatimu? Itu adalah mereka, membimbingmu melalui suara hati yang lembut tapi penuh kekuatan. Mereka juga hadir dalam bentuk dukungan yang tak terduga. Ketika kamu merasa lelah dan tiba-tiba menemukan keberanian untuk melangkah lagi, ketika sebuah solusi muncul tepat pada waktunya, itu adalah cara mereka menunjukkan bahwa mereka ada di sana. Bahkan dalam keheningan, mereka berbicara melalui angin yang lembut, sinar matahari pagi, atau rasa damai yang tiba-tiba melingkupi dirimu. Percayalah pada kehadiran mereka. Kamu tidak perlu ragu atau merasa tidak layak menerima bantuan mereka. Panduan spiritualmu ingin kamu tahu bahwa cinta mereka untukmu tanpa syarat. Mereka tidak meminta balasan apapun, hanya keyakinanmu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Mereka ingin kamu tahu bahwa mereka ada untukmu, tidak hanya dalam momen-momen besar, tetapi juga dalam hari-hari biasa yang terasa biasa saja. Mereka meminta satu hal darimu, buka hatimu. Perhatikan tanda-tanda yang mereka kirimkan, dengarkan intuisi yang mereka bisikkan, dan percaya bahwa mereka selalu membimbingmu ke arah yang terbaik. Ketika kamu merasa ragu, cukup katakan dalam hati, aku butuh bantuan. Dan lihatlah bagaimana mereka bergerak untuk menjawab panggilanmu. Kesimpulan bab 1 pemandu spiritualmu adalah cahaya dalam kegelapan, pelindung dalam badai, dan suara lembut yang selalu membisikkan harapan ketika kamu hampir menyerah. Mereka ingin kamu tahu bahwa kamu tidak pernah sendirian. Mereka ada di sana, berjalan di sisimu, bahkan ketika kamu merasa tidak ada orang lain yang peduli. Jadi, angkat kepalamu, percayalah pada jalan yang sedang kamu tempuh, dan biarkan mereka membimbingmu. Karena di akhir perjalanan ini, kamu akan melihat bahwa setiap langkah, setiap rintangan, telah membawa kamu lebih dekat pada tujuan yang indah, yang telah dipersiapkan semesta hanya untukmu. Bab 2. Pesan tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu merasa seperti hidup sedang berbicara kepadamu? Mungkin melalui hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh, sebuah simbol, kata-kata dalam percakapan yang tak sengaja terdengar, atau pola yang terus berulang dalam hidupmu. Ketahuilah, semesta selalu berbicara. Panduan spiritualmu sedang mengirimkan pesan, dan mereka menggunakan bahasa yang halus, namun mendalam. Bahasa yang bisa hanya kamu pahami dengan hatimu. Tanda-tanda yang terlihat kecil, namun bermakna besar. Mungkin suatu hari kamu melihat angka seperti 1111, 77, atau bahkan tanggal kelahiranmu muncul di tempat-tempat tak terduga. Atau mungkin seekor kupu-kupu tiba-tiba melintas di depanmu, bulu putih tergeletak di jalan yang kamu lalui. Atau ada lagu tertentu yang terus muncul di saat kamu membutuhkannya. Itu bukanlah kebetulan. Itu adalah pesan. Itu adalah cara panduan spiritualmu mengatakan, kami di sini. Kami bersamamu. Tanda-tanda ini seringkali muncul di saat kamu membutuhkan pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Panduanmu sedang bekerja di balik layar, merancang momen-momen ini agar kamu merasa didukung dan diarahkan ke jalan yang benar. Pesan dalam kehidupan sehari-hari. Pikirkan tentang percakapan yang secara tidak sengaja kamu dengar di tempat umum, yang entah bagaimana terasa sangat relevan dengan situasi hidupmu saat ini. Atau mungkin sebuah buku yang tiba-tiba kamu ambil dan membuka halaman yang seolah berbicara langsung kepada jiwamu.
Semua itu adalah pemandu rohanimu yang bekerja melalui medium yang kamu kenal, bahasa dunia yang sehari-hari kamu jalani. Kadang-kadang, pesan mereka datang melalui tantangan yang kamu hadapi. Ketika pintu tertutup atau jalan terasa sulit, itu bukan hukuman. Itu adalah redireksi. Cara mereka menunjukkan bahwa jalan yang kamu pikir benar mungkin tidak sejalan dengan apa yang terbaik untukmu. Mereka meminta kamu untuk mempercayai proses ini, bahkan ketika tidak semuanya masuk akal saat ini. Makna emosi yang menyertai tanda-tanda. Ketika tanda-tanda itu muncul, perhatikan juga perasaan yang menyertainya. Apakah kamu merasa damai, terinspirasi, atau bahkan sedikit gelisah? Panduan spiritualmu menggunakan emosi ini untuk menarik perhatianmu. Misalnya, rasa bahagia yang tiba-tiba muncul ketika kamu melihat angka yang berulang. Itu adalah pengingat bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Sebaliknya, perasaan tidak nyaman atau ragu mungkin adalah cara mereka memperingatkanmu untuk berhati-hati. Semua emosi ini adalah bagian dari dialog yang mereka lakukan denganmu. Sebuah cara untuk membantu kamu memahami pesan mereka dengan lebih dalam. Pola yang mengandung pelajaran. Jika kamu memperhatikan dengan saksama, mungkin kamu akan melihat pola yang terus berulang dalam hidupmu. Mungkin kamu sering menghadapi situasi serupa atau bertemu orang-orang dengan karakteristik yang sama. Itu bukanlah kebetulan. Pola-pola ini adalah pelajaran yang belum kamu selesaikan, panggilan dari pemandu rohanimu untuk lebih memperhatikan bagian tertentu dari dirimu yang perlu tumbuh. Pemandu spiritualmu tidak pernah ingin membuatmu merasa tertekan. Sebaliknya, mereka ingin membantu kamu menyadari kekuatanmu, membantu kamu menemukan pelajaran di balik setiap pengalaman, dan membimbingmu menuju pencerahan. Memperhatikan pesan-pesan tersembunyi. Mulai sekarang, luangkan waktu setiap hari untuk memperhatikan tanda-tanda yang muncul dalam kehidupanmu. Jangan abaikan hal-hal kecil yang tampak kebetulan. Simpan jurnal untuk mencatat setiap simbol, sinkronisitas, atau momen yang terasa bermakna. Ketika kamu melihatnya dengan lebih jelas, kamu akan menyadari bahwa ada pola yang sedang terungkap, pesan yang dirancang khusus untuk membimbingmu. Pemandu spiritualmu ingin kamu tahu bahwa mereka tidak akan pernah berhenti mengirimkan pesan ini. Tetapi kamu harus membuka hati dan pikiranmu untuk mendengarnya. Mereka berbicara melalui dunia di sekitarmu, melalui alam, melalui orang-orang, dan melalui situasi yang terjadi dalam hidupmu. Kesimpulan, Bab 2. Pesan-pesan dari pemandu rohanimu selalu ada, hadir dalam setiap sudut kehidupan sehari-hari. Mereka berbicara melalui tanda-tanda kecil dan momen-momen besar, melalui bisikan halus dan pengalaman yang mendalam. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah bagian dari dialog antara jiwamu dan semesta. Dengarkan, perhatikan, dan percayalah. Tanda-tanda ini adalah pengingat bahwa kamu tidak pernah sendirian, bahwa semesta selalu berpihak padamu, dan bahwa perjalananmu, meskipun kadang sulit, selalu menuju sesuatu yang indah. Panduan spiritualmu ada di sana. Berbisik, kami ada di sini. Percayalah, kamu sedang menuju tempat yang seharusnya. Bab 3. Percayalah pada intuisimu. Dalam heningnya pikiranmu, ada suara kecil yang terus berbicara. Ia bukan teriakan, bukan pula bisikan dari luar. Suara itu berasal dari kedalaman jiwamu, suara yang tak pernah salah, suara yang sering kita abaikan karena terlalu sibuk mendengar dunia di luar. Suara itu adalah intuisi, jembatan antara dirimu dan panduan spiritualmu. Pernahkah kamu merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu, meskipun logika berkata lain? Atau mungkin ada rasa ragu yang begitu kuat, seperti peringatan untuk menjauh dari sesuatu yang tampak menarik di permukaan? Itu adalah intuisi. Itu adalah cara panduanmu berbicara kepadamu, memintamu untuk memperhatikan apa yang sebenarnya terbaik untukmu. Intuisi adalah kompas batin. Panduan spiritualmu tidak selalu berbicara dengan kata-kata. Mereka berbicara melalui perasaan, melalui dorongan batin yang kamu rasakan tanpa alasan yang jelas.
Mereka ingin kamu memahami bahwa intuisi bukan sekadar firasat. Itu adalah alat yang telah tertanam dalam dirimu sejak awal. Seperti kompas yang selalu menunjuk ke arah utara, intuisi akan selalu menunjukkan jalan menuju kebaikan tertinggimu. Namun, suara intuisi seringkali tenggelam oleh kebisingan logika, keraguan, dan opini orang lain. Dunia mengajarkan kita untuk selalu mencari jawaban di luar diri, tetapi panduan spiritualmu ingin kamu tahu bahwa jawaban sejati selalu ada di dalam dirimu. Ketika kamu ragu, ketika kamu dihadapkan pada pilihan yang sulit, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa yang dirasakan hatiku? Di sanalah panduanmu berbicara. Kekuatan untuk melampaui logika. Kadang-kadang, intuisi terasa bertentangan dengan logika. Kamu mungkin merasa terdorong untuk mengambil jalan yang tampaknya tidak masuk akal, atau meninggalkan sesuatu yang secara rasional terlihat menjanjikan. Tapi percayalah, panduan spiritualmu melihat gambaran yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu pahami saat ini. Mereka tahu apa yang terbaik untukmu, meskipun jalan itu mungkin tidak terlihat jelas sekarang. Bayangkan dirimu berjalan di tengah kabut tebal. Kamu tidak bisa melihat jauh ke depan, tetapi setiap langkah yang kamu ambil perlahan-lahan membuka jalan. Itulah cara intuisi bekerja. Ia tidak akan memberimu seluruh peta, tetapi ia akan menunjukkan langkah berikutnya dengan keyakinan. Tugasmu hanyalah mempercayainya. Latih intuisi. Seperti otot. Intuisi adalah seperti otot. Semakin sering kamu menggunakannya, semakin kuat ia menjadi. Panduan spiritualmu ingin kamu melatih intuisi dengan cara-cara sederhana. Mulailah dengan mendengarkan dirimu sendiri dalam hal-hal kecil. Ketika kamu merasa tertarik pada sebuah pilihan, tanyakan pada dirimu, apakah ini sesuai dengan jiwaku? Saat kamu merasa ragu, tanyakan, apakah ini tanda untuk berhenti sejenak? Bahkan, jika pada awalnya terasa sulit, intuisi akan menjadi lebih jelas seiring waktu. Semakin sering kamu mempercayai intuisi, semakin kuat hubunganmu dengan panduan spiritualmu. Mereka akan berbicara lebih sering, lebih jelas, dan lebih langsung ke hatimu. Keberanian untuk percaya pada perasaan. Mendengarkan intuisi membutuhkan keberanian. Keberanian untuk mengikuti hati ketika dunia memintamu mengikuti logika. Keberanian untuk melangkah maju ketika kamu tidak tahu pasti apa yang menunggu di depan. Tetapi percayalah, panduan spiritualmu ada di sana, membimbingmu setiap langkah. Mereka tidak akan membiarkanmu tersesat. Mereka ingin kamu tahu bahwa intuisi bukan hanya alat untuk membuat keputusan besar, itu juga ada dalam momen-momen kecil sehari-hari. Misalnya, memilih kata-kata yang tepat dalam percakapan penting, mengambil rute berbeda dalam perjalanan pulang, atau memutuskan untuk mendekati seseorang yang sepertinya membutuhkan bantuan. Setiap langkah kecil yang dipandu oleh intuisi adalah bagian dari jalan besar menuju kebaikan tertinggimu. Kesimpulan bab 3. Panduan spiritualmu berbicara kepadamu setiap saat melalui intuisi. Mereka memintamu untuk mempercayai suara itu, meskipun terkadang ia bertentangan dengan logika atau opini orang lain. Intuisi adalah jembatan antara dirimu dan kebijaksanaan semesta, sebuah kompas batin yang akan selalu menunjukkan jalan menuju kebahagiaan sejati. Jadi, ketika kamu merasa ragu, jangan mencari jawaban di luar. Lihatlah ke dalam dirimu, dengarkan suara yang lembut itu, dan ikuti arah yang ia tunjukkan. Percayalah, jalan yang ia bimbing akan selalu membawamu ke tempat yang indah. Intuisi bukan hanya tentang mengambil keputusan. Itu adalah cara hidup, cara untuk selaras dengan semesta, dan cara untuk merangkul bimbingan panduan spiritualmu dengan sepenuh hati. Ketika logika berhenti berbicara, biarkan intuisi bernyanyi. Bab 4. Tanda-tanda kamu selaras dengan semesta. Ada momen dalam hidup ketika semuanya terasa begitu mudah, seolah-olah dunia mengalir bersamamu, bukan melawanmu. Kejadian-kejadian yang tampak seperti kebetulan terus terjadi, tetapi jauh di dalam hati,
Kamu tahu bahwa itu lebih dari sekadar keberuntungan. Itulah tanda-tanda bahwa kamu selaras dengan semesta, bahwa energi yang kamu pancarkan telah seirama dengan takdir ilahiyah yang telah dipersiapkan untukmu. Keajaiban, sinkronisitas. Pernahkah kamu memikirkan seseorang dan tiba-tiba mereka menghubungimu? Atau mungkin kamu sedang mencari jawaban atas sebuah pertanyaan dan tanpa sengaja menemukan sebuah buku, lagu, atau percakapan yang memberi jawaban yang kamu butuhkan? Inilah yang disebut sinkronisitas. Momen-momen di mana semesta dan panduan spiritualmu memberikan tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Sinkronisitas adalah cara semesta berbicara. Itu seperti anggukan kecil dari roh pemandumu yang berkata, "Lanjutkan, kamu sedang menuju ke arah yang benar." Tanda-tanda ini tidak selalu datang dalam bentuk yang spektakuler. Mereka bisa hadir dalam hal-hal sederhana, seperti angka yang terus muncul berulang kali, 1111, 444, atau bahkan angka-angka yang memiliki arti pribadi bagimu. Ketika tanda-tanda ini muncul, panduan spiritualmu ingin kamu berhenti sejenak dan merenung. Apa yang sedang kamu pikirkan saat itu? Apa yang sedang kamu rasakan? Karena seringkali, tanda-tanda ini muncul untuk memberikan konfirmasi, dorongan, atau bahkan peringatan halus bahwa kamu sedang berada di jalur yang ditakdirkan. Kedamaian di tengah tantangan. Tanda lain bahwa kamu selaras dengan semesta adalah perasaan tenang yang mendalam, bahkan di tengah badai. Tidak berarti bahwa hidupmu bebas dari tantangan, tetapi ada rasa kepercayaan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tantangan tidak lagi terasa seperti hukuman, melainkan seperti pelajaran yang dirancang untuk menguatkanmu. Panduan spiritualmu ingin kamu memahami bahwa kedamaian ini adalah bukti bahwa kamu telah belajar untuk melepaskan kontrol yang berlebihan. Kamu telah menyerahkan dirimu pada aliran semesta, dan semesta merespons dengan memberikanmu kejelasan dan keberanian untuk terus maju. Tanda dari alam semesta alam juga berbicara kepadamu. Seekor burung yang tiba-tiba melintas, bunga yang mekar di tempat yang tidak terduga, atau bahkan langit yang tiba-tiba berubah indah di saat hatimu sedang gundah. Semua ini adalah simbol dari panduanmu. Misalnya, kupu-kupu seringkali melambangkan transformasi, sementara bulu yang jatuh di jalanmu adalah pengingat lembut bahwa kamu dilindungi. Ketika kamu mulai memperhatikan tanda-tanda ini, kamu akan merasa seperti dunia mulai berbicara denganmu dalam bahasa yang hanya kamu yang bisa mengerti. Panduan spiritualmu ingin kamu tahu bahwa setiap simbol ini adalah pesan, sebuah bukti bahwa mereka bekerja tanpa henti untuk mendukung perjalananmu. Perubahan energi dalam hidupmu. Selaras dengan semesta juga terlihat dari perubahan energi di sekitarmu. Orang-orang yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu mungkin secara alami menjauh, digantikan oleh mereka yang membawa energi positif dan mendukung tujuan hidupmu. Hubungan menjadi lebih mudah, lebih bermakna, dan lebih autentik. Kamu mungkin juga merasa lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih terhubung dengan dirimu sendiri. Orang lain mungkin mulai memperhatikan perubahan ini, memuji energi positif yang kamu pancarkan. Ini adalah tanda bahwa vibrasi energimu telah meningkat, dan semesta merespons dengan memberimu lebih banyak hal yang sejalan dengan frekuensi barumu. Hadiah dari mimpi dan intuisi. Terkadang, tanda-tanda keselarasan datang melalui mimpi. Pernahkah kamu terbangun dari mimpi yang terasa begitu nyata, begitu bermakna, seolah-olah ada pesan yang disampaikan? Panduan spiritual sering menggunakan mimpi sebagai medium untuk berkomunikasi, memberikan wawasan yang tidak bisa mereka sampaikan di saat kamu terjaga. Intuisi juga menjadi lebih kuat ketika kamu selaras. Keputusan yang dulu terasa sulit kini menjadi lebih jelas. Kamu tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu banyak berpikir. Ini adalah bukti bahwa kamu sedang mendengarkan dan mempercayai panduan yang datang dari dalam dirimu. Kesimpulan bab 4. Ketika kamu selaras dengan semesta, hidup menjadi tarian yang indah antara usaha dan kepercayaan. Tanda-tanda seperti sinkronisitas, kedamaian batin, simbol dari alam, dan perubahan energi adalah cara semesta mengatakan bahwa
kamu berada di jalur yang benar. Panduan spiritualmu ingin kamu merayakan momen-momen ini sekecil apapun mereka tampak. Setiap tanda adalah hadiah, pengingat bahwa kamu tidak pernah sendirian, dan bahwa kamu sedang menuju sesuatu yang indah. Jadi, ketika kamu melihat tanda-tanda ini, berhenti sejenak, berterima kasih kepada semesta, dan biarkan hatimu dipenuhi dengan rasa syukur. Ingatlah, selaras dengan semesta bukan berarti hidup tanpa tantangan, tetapi hidup dengan keyakinan bahwa setiap langkah, setiap rintangan, dan setiap kemenangan adalah bagian dari rencana besar yang telah disiapkan untukmu. Percayalah, kamu sedang berjalan menuju keajaiban. Bab 5. Kesabaran dalam waktu ilahi. Dalam perjalanan hidup, ada satu pelajaran yang paling sulit untuk dipahami, tetapi juga yang paling penting untuk diterima. Kesabaran. Panduan spiritualmu ingin kamu tahu bahwa setiap doa, setiap keinginan, dan setiap harapan yang kamu tanamkan dalam semesta tidak pernah diabaikan. Namun, jawaban dari semua itu selalu datang dalam waktu yang sempurna, waktu ilahi yang telah dirancang untuk kebaikan tertinggimu. Keindahan, menunggu. Bayangkan sebuah benih yang baru ditanam. Kamu tidak menggali tanah setiap hari untuk melihat apakah benih itu mulai tumbuh, bukan? Sebaliknya, kamu memberinya air, cahaya matahari, dan waktu untuk berakar dan berkembang. Sama seperti itu, keinginan dan doa-doamu adalah benih yang sedang tumbuh dalam taman takdir ilahimu. Panduan spiritualmu ingin kamu tahu bahwa menunggu bukanlah waktu yang terbuang. Dalam keheningan dan kesabaran, ada pertumbuhan yang tidak terlihat. Ada persiapan yang sedang berlangsung. Apa yang terlihat seperti penundaan sebenarnya adalah waktu di mana semesta bekerja keras, menyusun setiap elemen kehidupanmu agar selaras dengan rencana besar yang telah disiapkan. Percayalah pada proses kesabaran adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Ketika kamu bersedia untuk menunggu, kamu menunjukkan kepada semesta bahwa kamu percaya pada kebijaksanaan ilahi yang lebih besar daripada rencanamu sendiri. Panduan spiritualmu ingin kamu memahami bahwa segala sesuatu yang baik membutuhkan waktu untuk matang. Seringkali, ketika kamu merasa tidak ada yang terjadi, sebenarnya ada keajaiban yang sedang disiapkan. Panduanmu bekerja tanpa lelah di balik layar, mengatur pertemuan, membuka jalan, dan menyingkirkan rintangan yang tidak kamu lihat. Mungkin kamu merasa bahwa pintu tertutup atau jalanmu terhalang, tetapi itu bukan berarti kegagalan. Itu adalah perlindungan, cara semesta memastikan bahwa kamu hanya menerima yang terbaik. Menemukan ketenangan dalam kesabaran. Kesabaran tidak berarti menyerah atau berhenti bergerak. Sebaliknya, itu berarti terus melangkah dengan tenang sambil percaya bahwa hasil akhirnya sudah dijamin. Dalam proses ini, panduan spiritualmu ingin kamu fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Pikiranmu, energimu, dan tindakanmu. Apakah kamu menyambut hari-harimu dengan keyakinan dan rasa syukur? Atau apakah kamu membiarkan keraguan dan frustrasi mengambil alih? Semesta merespons energi yang kamu pancarkan. Ketika kamu bersabar dengan hati terbuka, kamu menciptakan ruang bagi keajaiban untuk masuk. Momen di mana segalanya berubah. Pikirkan momen-momen dalam hidupmu ketika segalanya tiba-tiba berubah. Mungkin pekerjaan impianmu akhirnya datang, atau seseorang yang istimewa muncul di saat yang tepat. Itu bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari semua energi, doa, dan kerja kerasmu yang akhirnya membuahkan hasil. Panduan spiritualmu ingin kamu tahu bahwa momen itu akan datang lagi. Segala sesuatu yang kamu harapkan sedang bergerak mendekat, seperti ombak yang perlahan, tapi pasti mencapai pantai. Namun, kamu harus bersiap untuk menerima. Lepaskan keraguan, lepaskan rasa tidak sabar, dan izinkan dirimu untuk percaya bahwa yang terbaik sedang dalam perjalanan. Pelajaran dalam penantian. Dalam masa penantian, ada pelajaran berharga yang hanya bisa kamu pelajari ketika kamu bersabar. Kamu belajar untuk menghargai proses, bukan hanya hasil akhirnya. Kamu belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil, bukan hanya dalam pencapaian besar. Panduan spiritualmu ingin kamu merenungkan perjalanan yang telah kamu lalui sejauh ini.
Lihatlah betapa banyak yang telah kamu pelajari, betapa kuatnya dirimu tumbuh, dan betapa dekatnya kamu dengan dirimu yang sejati. Semua itu adalah hadiah yang datang melalui kesabaran. Kesimpulan bab 5 waktu ilahi adalah sebuah misteri yang indah. Itu tidak pernah datang terlalu cepat, tetapi juga tidak pernah terlambat. Panduan spiritualmu ingin kamu tahu bahwa setiap detik dari penantianmu adalah bagian dari proses untuk membangun kehidupan yang lebih indah dari apa yang bisa kamu bayangkan. Jadi, ketika kamu merasa lelah menunggu, ingatlah bahwa semesta sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untukmu. Percayalah bahwa apa yang kamu tunggu bukan hanya akan datang, tetapi akan datang dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang kamu harapkan. Kesabaranmu adalah kekuatanmu, dan semesta sedang bekerja keras untuk memastikan bahwa hasilnya sepadan dengan penantianmu. Percayalah pada waktu ilahi. Dalam kesabaran ada kekuatan. Dalam penantian ada keajaiban. Bab 6. Hadiah sedang menuju hidupmu. Bayangkan ini. Semesta telah mengumpulkan semua doa, harapan, dan keinginanmu, menempatkannya dalam perjalanan menuju hidupmu. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap tantangan yang kamu hadapi, adalah bagian dari jalan yang sedang mempersiapkan dirimu untuk menerima hadiah yang luar biasa. Panduan spiritualmu ingin kamu tahu bahwa hadiah-hadiah itu bukan hanya sedang mendekat, tetapi sudah berada di ambang pintu, menunggu kamu membuka hati untuk menerimanya. Keajaiban yang diciptakan oleh keyakinanmu. Setiap kali kamu berdoa, setiap kali kamu melangkah dengan keyakinan meski rintangan tampak besar, kamu sebenarnya sedang menciptakan energi yang menarik hadiah-hadiah ini semakin dekat. Semesta mendengar setiap bisikan jiwamu, dan panduan spiritualmu telah bekerja tanpa henti untuk memastikan bahwa apa yang kamu butuhkan akan datang tepat pada waktunya. Namun, mereka ingin kamu memahami bahwa menerima hadiah bukanlah tindakan pasif. Itu adalah proses aktif yang melibatkan keyakinan, kesiapan, dan keberanian. Hadiah-hadiah ini seringkali datang dalam bentuk yang tak terduga. Mungkin berupa peluang baru, hubungan yang membawa kebahagiaan, atau bahkan momen kecil yang mengubah pandangan hidupmu. Persiapkan dirimu untuk menerima panduan spiritualmu, meminta kamu untuk mulai mempersiapkan diri, baik secara batin maupun lahiriah, untuk menerima apa yang telah semesta siapkan. Bersihkan hatimu dari keraguan yang mengatakan kamu tidak layak, dan lepaskan rasa takut yang berbisik bahwa kamu mungkin akan gagal. Hadiah ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah hasil dari kerja keras, doa, dan ketekunanmu. Mulailah dengan rasa syukur. Bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki membuka pintu bagi lebih banyak hal baik untuk datang. Ketika kamu menghargai setiap momen kecil, setiap berkah kecil dalam hidupmu, kamu mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak lagi. Tanda-tanda bahwa hadiah sedang dekat. Pernahkah kamu merasa bahwa energi di sekitarmu mulai berubah? Mungkin kamu mulai melihat tanda-tanda yang lebih sering, seperti angka-angka berulang, atau perasaan damai yang tiba-tiba hadir. Itu adalah cara panduan spiritualmu memberitahu bahwa hadiahmu semakin dekat. Hadiah-hadiah ini tidak selalu berupa hal-hal besar yang langsung mengubah hidupmu. Terkadang, mereka datang dalam bentuk langkah-langkah kecil yang akhirnya membawa kamu ke tujuan yang lebih besar. Misalnya, sebuah pertemuan tak terduga dengan seseorang yang membuka jalan baru, atau peluang yang muncul di saat yang tepat. Lepaskan hambatan dan percayalah. Seringkali, hambatan terbesar untuk menerima hadiah adalah dirimu sendiri. Rasa takut, keraguan, dan keinginan untuk mengontrol segalanya bisa menjadi penghalang. Panduan spiritualmu ingin kamu melepaskan semua itu. Mereka ingin kamu percaya bahwa semesta tahu yang terbaik untukmu, bahkan ketika rencananya berbeda dari harapan awalmu. Biarkan dirimu terbuka terhadap segala kemungkinan. Jangan terjebak pada gambaran spesifik tentang bagaimana hadiah itu harus terlihat. Percayalah bahwa apa yang akan datang adalah sesuatu yang lebih besar dan lebih baik dari apa yang bisa kamu bayangkan. Energi dari syukur dan keberlimpahan. Ketika kamu hidup dalam rasa syukur,
kamu menciptakan energi keberlimpahan. Semakin banyak kamu bersyukur, semakin besar pintu yang terbuka untuk menerima lebih banyak. Panduan spiritualmu mendorongmu untuk meluangkan waktu setiap hari untuk menghitung berkah-berkahmu, baik yang kecil maupun besar. Rasakan rasa syukur itu di hatimu. Biarkan ia menjadi kekuatan yang mengalir melalui dirimu, membawa energi positif yang tidak hanya menarik hadiah-hadiah baru, tetapi juga memperkuat hubunganmu dengan semesta. Kesimpulan bab 6. Hadiah-hadiah yang sedang menuju hidupmu adalah bukti cinta semesta dan kerja keras panduan spiritualmu. Mereka telah melihat perjuanganmu, mendengar doa-doamu, dan sekarang mereka ingin kamu tahu bahwa waktunya sudah dekat. Tetapi menerima hadiah bukan hanya soal menunggu. Ini tentang membuka hatimu, membersihkan pikiran dari keraguan, dan mempercayai proses yang telah membawa kamu sejauh ini. Ingatlah, hadiah-hadiah ini bukan sekadar keberuntungan. Mereka adalah cerminan dari perjalananmu, dari keyakinanmu pada diri sendiri dan semesta. Ketika hadiah itu datang, sambutlah dengan tangan terbuka dan hati yang penuh rasa syukur. Percayalah, apa yang akan kamu terima jauh lebih besar dari apa yang pernah kamu bayangkan. Hadiah-hadiah terbaik dalam hidup datang tidak hanya karena kamu meminta, tetapi karena kamu percaya bahwa kamu layak menerimanya. Bab 7. Percayalah pada jalan yang sedang kau tempuh. Ada kalanya hidup terasa seperti teka-teki yang tak lengkap, jalannya samar, dan tujuan seolah jauh dari jangkauan. Dalam momen-momen itu, mungkin muncul keraguan. Apakah aku berada di jalan yang benar? Panduan spiritualmu ingin menghapus keraguan itu. Mereka ingin kamu tahu bahwa jalan yang sedang kamu tempuh, meskipun berliku, adalah jalan yang telah dirancang dengan cinta dan kebijaksanaan untuk membawa kamu menuju takdir yang indah. Keindahan dalam ketidaktahuan. Kadang kita ingin mengetahui semua jawaban, melihat seluruh peta, dan memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke tujuan. Namun, semesta memiliki cara yang berbeda. Ia menyembunyikan sebagian dari perjalanan agar kita belajar berjalan dengan iman, bukan hanya dengan penglihatan. Bayangkan dirimu berjalan dalam kabut. Setiap langkah yang kamu ambil membuka sedikit demi sedikit jalan di depanmu. Begitulah cara semesta bekerja. Ia tidak akan menunjukkan seluruh jalannya, tetapi ia akan memberi cukup cahaya untuk membimbing langkahmu berikutnya. Panduan spiritualmu ingin kamu percaya bahwa meskipun kamu tidak bisa melihat semuanya sekarang, setiap langkah yang kamu ambil sedang membawamu lebih dekat ke tempat yang tepat. Mengapa jalan terasa sulit? Terkadang, jalan yang kita tempuh penuh dengan rintangan. Tapi ketahuilah, tantangan bukanlah tanda bahwa kamu salah arah. Sebaliknya, itu adalah cara semesta menguatkanmu, membentukmu, dan mempersiapkanmu untuk hadiah besar yang menunggu di ujung perjalanan. Pikirkan seorang pendaki yang mendaki gunung. Setiap batu tajam, setiap napas yang berat, adalah bagian dari proses menuju puncak. Ketika akhirnya ia sampai di sana, semua perjuangan terasa sepadan dengan keindahan yang terlihat dari atas. Begitulah jalan hidupmu. Panduan spiritualmu ingin kamu percaya bahwa semua tantangan yang kamu hadapi adalah bagian dari proses untuk menguatkanmu, bukan untuk menghentikanmu. Percaya pada panduan yang tak terlihat. Ketika jalan terasa berat, ingatlah bahwa kamu tidak berjalan sendiri. Panduan spiritualmu ada di sisimu, melangkah bersamamu, bahkan ketika kamu merasa tersesat. Pernahkah kamu merasa bahwa meskipun segala sesuatunya tampak kacau, ada sesuatu di dalam dirimu yang berkata, teruslah berjalan. Itu adalah suara panduanmu, membimbingmu menuju cahaya di ujung perjalanan. Mereka ingin kamu tahu bahwa bahkan dalam momen-momen gelap, mereka bekerja di belakang layar. Mereka membuka jalan, menyingkirkan rintangan yang tidak terlihat, dan memastikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari rencana besar yang penuh dengan keindahan dan harapan. Keajaiban yang menanti di depan. Setiap langkah yang kamu ambil, meskipun kecil, adalah bagian dari perjalanan besar menuju keajaiban.
Panduan spiritualmu ingin kamu memahami bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang siapa yang kamu menjadi sepanjang jalan. Di ujung perjalanan ini, ada hadiah yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan. Tetapi hadiah itu tidak hanya datang dalam bentuk materi atau pencapaian. Hadiah sejati adalah pertumbuhanmu, kebijaksanaanmu, dan kedalaman cinta yang kamu temukan dalam dirimu sendiri. Berjalan dengan hati terbuka. Panduan spiritualmu mengingatkanmu untuk selalu melangkah dengan hati yang terbuka. Ketika kamu terbuka terhadap perjalanan ini, kamu memberi ruang bagi semesta untuk menunjukkan keajaibannya. Jangan terlalu terpaku pada bagaimana jalan itu seharusnya terlihat. Biarkan semesta mengejutkanmu dengan keindahan yang tak terduga. Percayalah bahwa semua yang terjadi, baik itu pertemuan, perpisahan, kegembiraan, atau kesedihan, semuanya adalah bagian dari rencana besar yang dirancang untuk kebaikan tertinggimu. Kesimpulan. Bab 7. Percaya pada jalan yang sedang kamu tempuh adalah salah satu bentuk keberanian tertinggi. Panduan spiritualmu ingin kamu tahu bahwa tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada rintangan yang terlalu besar, dan tidak ada detik yang terbuang. Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalananmu menuju tujuan yang telah ditetapkan oleh semesta. Ketika keraguan datang, ingatlah bahwa kamu tidak pernah berjalan sendiri. Panduan spiritualmu ada di sana, menuntunmu dengan cinta dan kebijaksanaan. Mereka ingin kamu terus melangkah dengan keyakinan, bahkan ketika jalan terlihat gelap. Karena di ujung perjalanan ini ada keajaiban yang menunggu. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu akan melihat bahwa setiap langkah, setiap air mata, dan setiap perjuangan adalah bagian dari tarian indah yang telah dirancang hanya untukmu. Percayalah pada jalanmu, karena setiap langkah adalah undangan menuju keajaiban. Setiap langkah dalam hidupmu adalah sebuah kisah, setiap tantangan adalah sebuah pelajaran, dan setiap momen adalah bagian dari keajaiban besar yang sedang terungkap. Panduan spiritualmu ingin kamu tahu bahwa kamu tidak pernah sendirian, bahkan dalam keheningan sekalipun. Mereka selalu berada di sisimu, mendukungmu dengan cinta tanpa syarat, dan membimbingmu menuju takdir yang telah dirancang dengan sempurna untukmu. Percayalah bahwa jalan yang kamu tempuh, meskipun berliku dan penuh teka-teki, adalah jalan yang benar. Ketahuilah bahwa setiap tanda yang kamu temui, setiap intuisi yang kamu rasakan, adalah pesan-pesan dari semesta yang mengatakan bahwa kamu berada di jalur yang tepat. Ingatlah bahwa kesabaran adalah kekuatan, dan waktu ilahi tidak pernah salah. Segala sesuatu yang kamu harapkan sedang bergerak mendekat, dan hadiah-hadiah besar sedang menanti di depan sana. Kamu tidak perlu terburu-buru, tidak perlu ragu. Panduan spiritualmu meminta satu hal darimu. Percaya. Percaya pada perjalananmu. Percaya pada dirimu sendiri, dan percaya bahwa semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu. Ketika ragu menyelimuti, ingatlah bahwa setiap langkah, meskipun kecil, adalah bagian dari tarian besar yang dirancang khusus untuk membawa kamu menuju kebahagiaan dan kedamaian sejati. Sekarang, saat kamu melanjutkan perjalanan ini, bawalah pesan ini dalam hatimu. Teruslah melangkah dengan cinta, keberanian, dan keyakinan. Karena jalan ini adalah milikmu, dan di ujungnya ada keajaiban yang lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan. Hidupmu adalah keajaiban. Percayalah pada perjalananmu, dan biarkan semesta menunjukkan keindahannya yang tak terhingga.